Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqihna fid din warzuqna al-amala salihah yuqarribuna ilaika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala jaga dari berbagai kejelekan dunia dan akhirat. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah iman, hidayah Islam, hidayah mengerjakan salat maghrib berjamaah, hidayah menyempatkan waktu kita untuk mendengar nasihat, beberapa nasihat yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, yang mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyusuri jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Begitu juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang sangat menginginkan kebaikan kepada kita. Tidak ada satupun manusia yang menginginkan kebaikan kepada kita melebihi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan persoalan agama untuknya. Maka dengan kita menyempatkan waktu duduk untuk membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, begitu juga sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita termasuk dari apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan menyelisihi janjinya. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, pada pertemuan pertama ini sebagaimana tadi disampaikan bahwasanya kita akan membahas Asmaul Husna, dan tentu di awal pembahasan kita akan membahas muqaddimah sebagai pengantar supaya kita semakin semangat mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, supaya kita bertambah pemahamannya dengan mengetahui pentingnya kita mempelajari Asmaul Husna ini. Dengan pentingnya mempelajari kaidah-kaidah dalam memahami Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pernah atau berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatum mir rabbih qul innallaha yudhillu man yasha wa yahdi ilaihi man anab. Orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan seandainya diturunkan mukjizat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya mereka akan beriman. Itu yang ingin mereka katakan. Mereka menuntut mukjizat yang wow, yang wah, yang khusus, yang bisa memenuhi dahaga penasaran mereka atau bisa menjadikan mereka diam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul ya Muhammad," katakan wahai Muhammad,
Innallaha yudillu man yasha wa yahdi ilaihi man anab. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyesatkan, membiarkan sesat hamba-hambanya dan memberikan hidayah bagi mereka yang hendak kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mana ini adalah pokok utama dari pembahasan kita. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman, mereka hatinya tenang dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwasanya hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, mereka mencari-cari, tidak puas dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, minta yang wah. Sedangkan ternyata mukjizat yang memberikan ketenangan pada hati kita itu sangat dekat. Petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanyalah dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Maka dengan kita mempelajari Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah jabarkan dalam Al-Qur'an, yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam sunnahnya, itulah yang menjadi sebab kita menjadi tenang, mengarungi kehidupan yang penuh dengan kegilaan. Tidak berhenti satu hari, tidak berhenti satu pekan, ada saja yang membuat hati kita gelisah. Kita melihat berita-berita yang tidak mengenakan, kepergian orang-orang yang dicintai. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan menjadi tentram. Jamaah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Insya Allah ada beberapa poin yang menjadi poin-poin alasan mengapa kita penting untuk mempelajari Asmaul Husna. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak hanya berikan pemahaman, tapi berikan hidayah taufik untuk kita mengamalkan dari konsekuensi dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah itu. Yang pertama, bahwasanya kenapa kita belajar Asmaul Husna? Kenapa begitu penting pembahasan ini? Bahwasanya belajar Asmaul Husna termasuk mempelajari ilmu yang paling mulia, ilmu pengetahuan yang paling mulia. Orang Arab mengatakan kaidahnya inna syarafal ilm bi syarafil ma'lum. Kemuliaan suatu ilmu berbanding lurus dengan materi pengetahuan yang diajarkan dalam ilmu tersebut. Dengan mempelajari Asmaul Husna, kita mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan pelajari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha indah. Kalau kita memiliki atasan atau bos atau kenalan yang baik, kita pengen dekat dengan dia. Kita pengen kenal nama dan sifat-sifat bos ini atau orang soleh ini, orang yang dermawan ini. Maka bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa taala yang tatkala pintu-pintu harapan, pintu-pintu pertolongan manusia tertutup, pintu Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang kita ketuk, yang Allah Subhanahu wa taala kita berdoa kepadanya, kita tidak pernah kecewa. Satu-satunya zat yang kita mohon melas-melas, kita tidak pernah merasa hina di hadapan manusia. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Betapa penting pembahasan Asmaul Husna, bisa kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan perhatian khusus dalam menyebutkan nama-namanya sendiri.
Allah Subhanahu wa taala berikan perhatian khusus dalam penyebutan nama-nama dan sifatnya dan perbuatan-perbuatannya dalam Al-Quran dan juga dalam Al-Hadis. Buktinya apa? Buktinya adalah banyaknya penyebutan nama Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Tidak kita buka mushaf kita kecuali dalam satu ayat, dalam satu muka halaman, kecuali di situ disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ayat yang paling agung adalah ayat kursi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menanyakan hal ini kepada sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Siapa Ubay bin Ka'ab? Ubay bin Ka'ab adalah aqra'u. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai Ubay bin Ka'ab, aqra'ukum min kitabillah. Yang paling jago tentang Al-Quran, Ubay bin Ka'ab. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wasiatkan para sahabat, istaqra'u min arba'ah. Bacalah bacaan Al-Quran kalian pada 4 sahabatku ini. Di antaranya adalah Ubay bin Ka'ab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Ubay, ya Abal Mundir. Abal Mundir adalah panggilan kunyahnya Ubay bin Ka'ab. Atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Apakah engkau mengetahui ayat mana dalam Al-Quran yang paling agung menurutmu? Maka jawab Ubay, Allahu wa rasuluhu a'lam. Rasulullah SAW mengulangi pertanyaannya, ya Abal Mundir, ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Ayat mana yang paling agung menurutmu dalam Al-Quran, wahai Abul Mundir? Maka Ubay bin Ka'ab menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat kursi. Maka Ubay bin Ka'ab membacakan sampai habis. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wallahi liyahnikal ilmu ya Abul Mundir. Wahai Ubay bin Ka'ab, Abul Mundir, hendaknya engkau bergembira dengan ilmu yang kau miliki ini, bahwasanya dia mengetahui ayat yang paling mulia adalah ayat kursi. Ketika kita baca ayat kursi, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuduhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Isinya adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang mulia. Ayat teragung dalam Al-Quran isinya adalah Asmaul Husna dan sifat-sifatnya. Begitu juga surat teragung. Apa surat teragung? Surat Al-Fatihah, hingga disebut sebagai Ummul Kitab. Apa kandungan surat Al-Fatihah? Ternyata dari awal sebagai pembuka lantunan ayat-ayat Al-Quran, pembuka firman Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan adalah pengenalan Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya, agar hambanya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah 3 nama. Bismillah, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbul Alamin, atau Ar-Rabb. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Allah adalah Maliki Yaumiddin, atau Al-Malik, atau Al-Malik. Disebutkan 7 nama Allah Subhanahu wa taala kalau saya tidak salah hitung. 7 nama Asmaul Husna di awal ayat sebagai pembuka firman Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah isyarat dari Allah supaya kita belajar serius tentang Asmaul Husna, supaya kita memberikan perhatian kita, tenaga kita sedikit saja untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita segalanya, tempat mengadu kita, tempat kita meminta tolong tatkala pintu-pintu pertolongan manusia tertutup. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman Ar-Rahim,
Rabbul Alamin, Maliki Yaumiddin, kita mengadukan kesusahan-kesusahan kita. Begitu juga di antara surat yang agung adalah surat Al-Ikhlas. Rasulullah SAW pernah mengajarkan kepada para sahabat dengan pertanyaan, ayajizu ahadukum an yaqra'a thulutsal Qur'an fi lailatin? Apakah di antara kalian, wahai para sahabatku, ada yang tidak mampu membacakan sepertiga Al-Quran, 10 juz Al-Quran dalam satu malam? Maka para sahabat menjawab Rasulullah SAW, siapa yang mampu seperti itu, wahai Rasulullah SAW? Maka beliau menjawab, Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Dan ketika kita baca surat Al-Ikhlas, kita perhatikan makna-maknanya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Isinya adalah asma'ullahil husna, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat-sifatnya yang mulia. Sekali lagi, jamaah sekalian, inilah isyarat Allah Subhanahu wa ta'ala ingin kita mengenal dirinya lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Bukan sebagai pengetahuan umum kulit-kulitnya saja, tapi kita benar-benar bisa mentadaburi bagaimana Allah adalah Ahad, Allah As-Samad. Kita bergantung hanya kepada As-Samad, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada satupun yang sepadan, sebanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jamaah sekalian, kenapa kita mempelajari Asmaul Husna? Bahwasanya banyak ayat dalam Al-Quran secara tegas memerintahkan kita untuk mengilmui nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 209. Fa'lamu annallaha azizun hakim. Ketahuilah, ilmuilah, belajarlah bahwasanya Allah adalah Al-Aziz Al-Hakim. Allah Maha Perkasa, Allah Maha Bijaksana. Apa makna aziz, apa makna hakim, kita pelajari. Dan bagaimana makna ini terkandung dalam satu rangkaian ayat, kita pelajari rahasia-rahasia tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik. Begitu juga banyak, bahkan hanya dalam surat Al-Baqarah ada begitu banyak Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan supaya kita belajar Asmaul Husna. Wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Ketahuilah, ilmuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang kalian lakukan Al-Basir, Maha melihat. Kalau kita mau buat jahat, kita ingat Allah Maha melihat. Semoga Allah berikan kita taufik supaya kita tidak jadi melakukannya. Ketika kita melakukan kebaikan, kita ketahui Allah terhadap apa yang kita lakukan Maha melihat, maka kita husnudzon pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak sedih dengan celaan orang. Yang penting Allah Subhanahu wa ta'ala tahu bahwasanya yang kita lakukan adalah kebaikan, walaupun kita disalahpahami oleh kebanyakan orang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, hati kita akan tentram. Begitu juga, wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ketahuilah, ilmuilah bahwasanya Allah al-ghani. Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan berkurang kekuasaannya kalau kita bermaksiat. Bahkan dengan kemaksiatan selevel Fir'aun. Maka ini mengisyaratkan hendaknya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak butuh kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan agar kita kembali kepadanya karena Allah sayang sama kita. Begitu juga ketika kita berbuat taat, berbuat kebaikan, kita berusaha istiqomah, kita tidak besar kepala.
walaupun seluruh penduduk bumi, jin dan manusianya dari awal sampai akhirnya imannya seperti iman yang paling dahsyat, yang paling hebat yang pernah berdiri di atas muka bumi, yaitu imannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, ma zada ala mulki syai'a. Hal tersebut tidak menambahkan sedikit pun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita berbuat baik, tak ada perasaan ujub. Perasaan ujub kita kalau merasa ujub sedikit pun kita ketawa dengan diri kita. Allah tidak butuh taat kita. Allah tidak butuh kebaikan kita. Bahkan ketika kita berbuat baik sama orang lain, hakikatnya adalah kita bermuamalah kepada Allah, bukan pada orang tersebut, sehingga tidak menjadi sedih apa yang dia lakukan setelah itu. Kalau dia berterima kasih, alhamdulillah. Kalau tidak, silakan. Kalau dia mendoakan kita, alhamdulillah. Kalau tidak, silahkan. Yang penting pahalanya sudah tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ayat yang lain. Wa'lamu annallaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala al-Maula yang Maha melindungi kalian. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baik yang melindungi, sebaik-baik yang memberikan pertolongan. Ketika kita merasakan kita akan dijahati oleh orang lain, kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala ini. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita tidak sedih, kita tidak gusar. Kalau takut secara tabiat tentu saja kita khawatir sedikit. Akan tapi sampai khawatir yang membuat kita tidak mood makan. Kita menjadi takut beraktivitas. Tidak. Ketika kita sandarannya Allah Subhanahu wa taala, ni'mal maula wa ni'man nasir, maka hal ini menjadi sandaran kita. Kita ingat sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'lam annal ummah law ijtama'u ala an yadurruka bi syai' lan yadurruk illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ketahuilah, sadarilah, ingatlah, kalau seluruh manusia seluruhnya bersepakat, berkonsensus untuk berbuat makar kepada kita, menjelekkan kita, menjatuhkan mudarat kita, menjatuhkan kehormatan kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi menghikayatkan firman Allah Subhanahu wa taala, lan yadurruk, sekali-kali tidak akan memudaratkan kita, illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaik, kecuali sekadar apa yang Allah telah tuliskan kepada kita. Boleh jadi itu merupakan menjadi sebab penggugur dosa kita. Boleh jadi itu sebagai teguran supaya kita kembali kepada Allah. Kadarnya sesuai dengan apa yang telah Allah tuliskan dalam Lauhil Mahfuz. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena takdir telah diangkat. Lembaran-lembaran nasib sudah kering tinta-tintanya. Bapak Ibu sekalian, poin berikutnya adalah bahwasanya di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala ciptakan seluruh alam semesta ini dengan berbagai dakoiknya, berbagai detail-detailnya. Semua itu supaya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 12. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, Rabbuna tabaraka wa taala, yang menciptakan langit dengan 7 lapis, begitu juga bumi 7 lapis. Yatanazzalul amru bainahun. Allah Subhanahu wa taala atur sedemikian rupa pada lapisan-lapisan tersebut. Tujuannya apa? Allah Subhanahu wa taala sebutkan, lita'lamu, supaya kalian ilmu, supaya kalian mengetahui, annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian mengetahui Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma,
agar kalian mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatunya di atas muka bumi ini. Supaya kita mengetahui, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan seluruh alam semesta supaya kita mengenal Allah, dan di antara cara singkatnya adalah dengan secara khusus mempelajari Asmaul Husna. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik, yang sempurna, yang maha indah, tidak ada cacatnya dari sisi manapun jika kita cari-cari kesalahan tersebut. Asmaul Husna adalah jalan tercepat mencarger iman kita. Tentu saja kita menyadari bahwasanya iman kita naik dan turun. Tadi pagi kita habis sholat subuh, bertambah iman kita. Matahari naik sedikit, kita lupa dengan niat-niat baik kita. Kita lupa dengan pelajaran-pelajaran kebaikan yang kita tadabburi dalam hati kita. Maka dengan mempelajari Asmaul Husna, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan iman kepada kita, iman tambahan, takwa tambahan, supaya kita senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bertambah kualitasnya dan semakin tinggi derajat surga kita kelak di hari akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik. Yang keempat, jamaah sekalian, mempelajari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalannya para nabi, jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mempelajari Asmaul Husna. Dan ini merupakan jalannya orang-orang beriman sepeninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Buktinya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupaya, berusaha menjabarkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya kepada para sahabat dengan pendekatan supaya mudah dipahami, Bapak Ibu sekalian. Di antara dalilnya adalah dalam satu hadis yang sahih, tatkala Nabi Shallallahu alaihi wasallam kedatangan tawanan perang. Kemudian dalam satu tawanan tersebut, sekumpulan tawanan perang tersebut, ada ternyata seorang ibu yang kehilangan bayinya. Si ibu ini lari ke sana dan kemari untuk mencari bayinya. Kemudian akhirnya ditemukan anak bayinya tersebut. Kemudian langsunglah dipeluk dengan penuh dekapan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Kemudian langsung dia susui. Melihat bagaimana rasa kasih sayang seorang ibu kepada anaknya di hadapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Beliau bersabda, bertanya kepada para sahabatnya, "Atarawna hadhihi tarihatan waladaha finnar?" Wahai para sahabatku, menurut kalian, bisakah kalian bayangkan ibu ini tega melemparkan anaknya ke dalam api? Maka para sahabat menjawab, tentu tidak wahai Rasulullah, tentu tidak akan dilakukan oleh ibu ini. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, Wallahi innallaha arhamu biibadihi min hadhihi biwaladiha. Demi Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh lebih dahsyat menyayangi hamba-hambanya dibandingkan ibu ini menyayangi anaknya tadi yang masih bayi, yang baru hilang, yang baru ditemukan. Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada kita dibanding ibu ini sayang kepada anaknya tadi. Dalam hadis yang sahih juga dikisahkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah nyata bahwasanya ada seorang musafir yang pergi
bersama tunggangan dan perbekalannya yang mencukupi, kemudian istirahat di satu pohon. Singkat cerita, ketika dia bangun, ternyata tunggangannya sudah menghilang. Sedangkan dia di tengah-tengah tidak ada yang bisa diminta tolong, dia tahu jika dia tidak mampu menemukan tunggangannya, yang di situ ada perbekalannya, dia akan binasa. Maka dia pun mencari ke sana kemari, tidak ditemui juga. Kemudian dia istirahat karena capeknya mencari tunggangannya tersebut. Kemudian dia bangun, ternyata tunggangannya sudah kembali di sisinya. Maka orang ini saking bahagianya mengatakan, ya Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkaulah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Kata orang ini mengatakan berdoa saking bahagianya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan uzur orang ini. Akhta'a li syiddati farahi. Dia salah ucap kalimat kufur. Dia salah ucap saking senangnya dia karena menemukan tunggangan yang tadi hilang. Dan Rasulullah SAW menjelaskan Allah Subhanahu wa taala lebih senang, lebih mencintai ketika hamba-hambanya yang bermaksiat, yang melakukan kesalahan kembali kepada Allah dibandingkan orang ini yang senang dengan kembalinya hewan tunggangan yang tadinya hilang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjabarkan dengan pendekatan yang mudah kita terima, mudah kita pahami, maka menjadi penting untuk kita pelajari Asmaul Husna secara khusus dan kita hadirkan, kita ingat-ingat, kita tadaburi dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik. Yang kelima, mengenal Allah Subhanahu wa taala akan membuat kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan kita lebih takut dengan gerak-gerik kita. Kita takut berbuat zalim karena kita ingat dalam surat Al-Fatihah yang kita baca berkali-kali, Maliki Yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala adalah rajanya, pemiliknya hari pembalasan. Kita takut bermacam-macam mendolimi orang lain. Begitu juga kita menjadi penuh rasa kasih sayang kepada sesama. Kita menjadi maha berterima kasih kepada orang lain. Karena kita mengetahui bahwasanya Allah adalah Arhamur Rahimin. Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha mengasihi, maha memberikan kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala adalah Asy-Syakur. Asy-Syakur kalau terjemahkan secara bahasa maha berterima kasih. Maha mensyukuri. Tapi tatkala kita lihat penjelasan ulama dalam penjelasannya tentang Asmaul Husna, mereka menjelaskan bahwasanya Allah Asy-Syakur artinya Allah maha berterima kasih sehingga Allah membalas jauh-jauh berkali lipat dari kebaikan hamba-hambanya, dari amalan-amalan kebaikan yang dilakukan hamba-hambanya. Maka ketika kita renungi ini Bapak Ibu sekalian, ketika ada orang yang berbuat baik kepada kita, kita jauh-jauh dari sifat tidak tahu berterima kasih. Kita jauh-jauh dari sifat tidak tahu ditolong. Terlebih di zaman kita, misalnya kita ditolong, dipinjami uang, dipinjami harta, maka kita berusaha dengan sebaiknya untuk mengembalikan sesuai dengan janji kita. Walaupun orang tersebut sudah merelakan, tetap kita berusaha. Sampai dia paksa sudah, kamu adalah kawanku yang terbaik, kamu mengingatkan aku pada Allah. Saya lunasi, saya anggap lunas. Tapi orang yang tahu bahwasanya Allah Asy-Syakur, Allah mencintai hambanya yang meneladani sifat-sifatnya selama itu bisa diteladani. Dia tidak akan terima begitu saja.
Kalaupun tidak bisa dikembalikan, dia akan mendoakannya. Mendoakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwasanya tidak ada satupun para sahabatnya yang melakukan karena Islam, karena dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti akan dibalas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali Abu Bakar, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saking besarnya pengorbanan Abu Bakar. Dalam satu kesempatan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang menolong kalian, maka balaslah pertolongan tersebut dengan yang semisal. Fakafi'uhu. Balaslah dengan yang semisal pertolongan tersebut, kadar minimalnya. Fa in lam tajid ma yukafi'uhu fad'uhu lahu. Jika kalian tidak mendapati apa yang dapat membalas kebaikan orang tersebut, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, doakanlah kebaikan untuknya. Bapak Ibu sekalian, tidak ada satupun yang kita duduk di masjid ini yang tidak pernah dibantu orang lain. Semenjaga-jaganya kita dari meminta-minta pertolongan orang lain, pasti kita pernah ditolong orang lain. Maka jangan lupakan supaya mendoakan kebaikan kepadanya. Walaupun dia sudah wafat, walaupun ternyata orang tersebut melakukan suatu hal yang ternyata kita tidak cocok di hati kita. Itulah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat sulit ditiru. Akhlaknya namanya al-wafa, menyempurnakan hak orang lain yang pernah berbuat baik kepada kita. Doakan, walaupun ternyata kita sudah tidak cocok lagi ya bermuamalah dengannya. Doakan, semoga Allah ampuni dia, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusannya. Adapun yang tidak cocok sudah khalas, tidak lagi kita berurusan dengannya, jangan sampai kita menambah-nambah dosa dan menjadi membuka setan menumbuhkan permusuhan. Naudzubillah min dzalik. Kemudian poin berikutnya jamaah, insya Allah sebentar lagi kita akan selesaikan, bahwasanya setiap ya Allah Subhanahu wa taala suka bila nama-namanya yang indah tercerminkan dalam muamalah hamba-hambanya sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman atau dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamil yuhibbul jamal." Allah itu maha indah, menyukai keindahan. Maka kita mengusahakan pakaian yang baik, pakaian yang bersahaja, yang enak dipandang. Sesuai dengan kemampuan kita. Bukan untuk mahal-mahalan, bukan untuk pamer, bukan. Karena inilah yang Allah berikan kepada kita, kita patokannya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan pujian-pujian orang lain, walaupun perkataan orang lain bisa menjadi barometer apakah kita memakai sesuatu yang layak atau tidak. Tidak kita menyambut tamu dengan pakaian compang-camping, tidak. Jadi sesuai dengan makomnya, sesuai dengan momennya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Berbuatlah ihsan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang berbuat ihsan. Berbuat ihsan ketika kita ingat hadis yang sering kita dengar jamaah sekalian, hadis Jibril. Kalau kita pernah ngaji Arba'in Nawawi, dia adalah hadis yang kedua. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ibadah rahasia, yang penting Allah yang melihat. Yang penting kita berbuat baik dengan barometernya Allah Subhanahu wa taala, bukan penglihatan orang lain. Maka tatkala kita berbuat ihsan, tak ada yang melihat. Kita mengusahakan segala sesuatu di balik layar. Tidak ada puja dan puji, tidak ada hiruk pikuk, tidak ada engagement di sosial media. Tapi Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Yang penting Allah mencintai apa yang aku lakukan.
Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallah lakum." Maafkanlah dan maklumilah orang yang berbuat dongkol kepada kita, berbuat salah kepada kita. Ala tuhibbunallaha ayyaghfirallaha lakum. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Bukankah engkau mencintai Allah? Bukankah engkau suka jika Allah mengampuni kalian? Dalam ayat ini dikisahkan bahwasanya Abu Bakar ketika terjadi hadisatul ifk, peristiwa difitnahnya putri tercinta Abu Bakar radhiyallahu anha, istri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Khadijah, ibu kita semua Aisyah radhiyallahu anha, difitnah telah berbuat zina. Kemudian ketika itu hiruk pikuk, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Aisyah pun ibunda kita melihat situasinya bahwasanya jika beliau membela diri tidak bermanfaat. Maka ketika itu dia cuma mengatakan hasbiyallah, hasbiyallah, cukuplah Allah, hingga turunlah ayat yang membela Aisyah radhiyallahu anha. Satu ayat panjang dari Allah Subhanahu wa taala membela ibunda kaum mukminin. Ketika itu ternyata ada yang termakan fitnah. Yang termakan fitnah adalah saudara jauhnya Abu Bakar yang selama ini diberi pencukupan oleh Abu Bakar. Dapurnya ngebul karena sebab infaknya Abu Bakar. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, aku tidak akan memberikanmu lagi karena ikut-ikutan termakan fitnah. Maka turunlah ayat ini, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Wahai Abu Bakar, maafkanlah dan maklumilah kesalahan saudaramu. Bukankah engkau mencintai jika Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan engkau? Maka Abu Bakar mengatakan, bala, tentu saja aku mencintai jika Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosaku. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Ar-Rahimuna man yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang punya rasa belas kasih, orang yang punya akhlak sifat penuh rasa kasih sayang, merekalah yang dicintai oleh Ar-Rahman. Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Cintailah, berbuatlah kasih sayang, penuhlah hati kalian, sikap kalian dengan kasihan dan penuh sayang. Niscaya yang di atas langit akan mencintai kalian, akan menyayangi kalian. Begitu juga poin berikutnya, bahwasanya setiap nama Allah Subhanahu wa taala memiliki ibadah khusus yang bisa diamalkan. Kita mengetahui Allah menamakan dirinya Ar-Razzaq. Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya Al-Mu'ti, Maha memberi rizki, Maha memberikan. Allah menamakan dirinya Al-Ghani, Maha kaya. Maka kita amalkan ibadah khusus terkait dengan amal ini. Kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kerja, oke, kita kerja, mencari sebab-sebab, akan tapi hati kita terpaut bukan pada atasan kita. Kita bekerja sesuai dengan profesional karena Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya jika idza amila amalan atqanahu. Jika mengamalkan suatu pekerjaan dikerjakan dengan profesional, sesuai SOP, sesuai dengan job desk-nya, sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan. Akan tapi rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menggantungkan rizki kita dari atasan kita. Kita minta gaji, minta naikkan gaji, oke, akan tapi hati kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau kita berdagang, kita zuhud dengan apa yang ada pada kantong-kantong ATM calon customer kita. Sehingga kita tidak menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan demi mendapatkan cuan,
demi mendapatkan profit. Kita gantungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah belajar Ar-Razzaq. Kita sudah belajar Allah adalah Al-Mu'ti. Kita sudah belajar bahwasanya adalah Al-Ghani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadullahi mal'a sahaul laili wan nahar. Tangan Allah penuh dengan kebaikan, penuh dengan pemberian. Allah Subhanahu wa taala berikan siang dan malam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya kepada para sahabat, menurut kalian bagaimana besarnya pemberian Allah Subhanahu wa taala, sedangkan pemberian Allah Subhanahu wa taala sudah berlangsung dari diciptakannya langit dan bumi sampai sekarang sampai seterusnya. Maka kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga poin berikutnya, semakin kita dengan mempelajari Asmaul Husna, kita bisa semakin khusyuk dalam doa kita. Ketika kita berdoa, kita bertawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Ya Arhamar Rahimin, Ya Ghafurur Rahim, Ya Ghafurun Halim. Kita berdoa ketika di bulan Ramadan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni fa'fu anna. Kita berdoa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Kita berdoa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Maka dengan mempelajari Asmaul Husna kita semakin khusyuk dengan berdoa, Pak. Walaupun nanti ternyata kita lupa nama-nama tersebut, taruhlah kita lupa, tidak ingat semuanya. Kita mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau tidak akan menyia-nyiakan hamba-Mu yang berdoa. Ya Allah, Engkau Maha memiliki segala sesuatu di atas muka bumi ini. Mudahkanlah rizkiku. Ya Allah, Engkau Maha mengampuni, ampunilah kesalahanku ya Allah. Kesalahan yang jika ada satu manusia mengetahui kesalahan ini, aku akan malu berjalan di atas muka bumi. Tapi kita mengakui kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutupi aib kita. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mengetahui hal ini, akankah terpikir seorang hamba yang berputus asa dari rahmat Allah? Jawabannya tidak. Hamba Allah Subhanahu wa taala yang memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim, Tawwabur Rahim, Afuwun Ghafur, tidak akan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Poin yang terakhir adalah bahwasanya semakin kita memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala, akan semakin naik tadabbur kita ketika kita membaca Al-Qur'an. Semakin kita mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala secara setiap namanya, begitu juga setiap disandingkan. Kita tahu bahwasanya dalam banyak ayat disebutkan nama Allah disebutkan bersandingan. Itu punya makna khususnya, Bapak Ibu sekalian. Begitu juga punya makna khusus terkait dengan hukum atau perintah sebelum atau setelahnya yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Contohnya adalah dalam surat Ibrahim, terakhir Pak ya. Terakhir insyaallah, dalam surat Ibrahim Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya patung-patung berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia, kata Nabi Ibrahim alaihi salam. Faman tabi'ani fa innahu minni. Siapa yang mengikuti petunjuk aku, kata Nabi Ibrahim, maka dialah golonganku. Wa man asani, siapa yang bermaksiat, kalau kita pahami ini, maka kita akan
memalingkan pemahaman kita bahwasanya siapa yang bermaksiat, sungguhnya azab Allah adalah sangat besar. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala hisabnya sangat cepat. Tapi ternyata Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa, "Faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim." Siapa yang memaksiati perintahku, sesungguhnya engkau adalah maha mengampuni, maha menyayangi. Kita jadi tahu, mentadaburi bahwasanya betapa lembutnya hati Nabi Ibrahim alaihi salam. Jamaah sekalian, demikian apa yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat bagi yang berbicara menyampaikan. Dan bagi kepada Bapak Ibu semua yang mendengarkan, semoga Allah Subhanahu wa taala memahami kita, menjadikan kita paham nama-namanya yang indah, sifat-sifat yang mulia, dan memberikan taufik setelahnya agar kita bisa mengamalkan, agar kita bisa berdoa dengan khusyuk. Apa yang kurang tentu saja dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.